Kemarin baru menang Jepang. Apa sih nama kata saya yang di Jepang itu? All Japan Koisho. All Japan Koisho. Dan Indonesia dapat berapa piala? Banyak sih kalau pialanya. Isinya sekarang ini berapa ikan? Kayaknya hampir 20 deh. Hampir 20? Nah, kalau perawatan nih kan, jadi ini kan koi-koinya rata-rata champion semua nih kan. Perawatannya itu kayak gimana sih di sini? Ikan yang champion, yang paling primadona di sini lah, yang paling primadona. Ini juga 1, 2, 3 inilah. Ini 1, 2, 3 ini primadona. Kenapa nih primadona 3 ini? Ya sering Grand Champion. Sering Grand Champion doang. Aku udah itu dah, kalau dia nggak GC nggak primadona berarti ya? Iya. Yang ini yang tadi katanya 12 GC ya? Itu Yutsuri. Di sini sih jujur aja ikannya ya lumayan sih, lumayan mahal. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue lagi ketemu teman lama gue yang kemarin ini baru menang juara koi di Jepang. Dia itu detail banget sama airnya, sama pelihara koinya ini. Wah, pokoknya super detail lah, gila, sampai TDS-nya itu dihitung sama dia, segala macamnya dihitung. Kita lihat ya, ada apa aja di dalam. Yuk, ikutin videonya. Oke, kali ini gue bareng siapa nih ownernya, namanya bos? Kenalan dulu. Ivan. Namanya Ivan, Padua Ivan ya, orang-orang anak koi taunya Padua Ivan. Apa Paduka Ivan? Ini koi, ini kolam udah berapa lama sih? 6 tahun ya? Kok gue yang tahu ya jadinya ya? Lebih. 2016-an, 2017 sih jadi ini. Isinya sekarang ini berapa ikan? Kayaknya hampir 20 deh. Hampir 20? Ini kalau kolam ini kan sekitar 30 ton. Idealnya itu berapa ikan sih? 15. 15? Ini Over populasi? ya, tapi masih oke lah dilihatnya. Masih oke. Tapi bisa kontes nih? Bisa. Maksudnya dengan kepopulasinya rata-rata 15, ini kita 20. Maksudnya groomingnya tetap Masih oke, kan kita pantau di feedingnya juga toh. feeding. Makannya berapa kali sehari? Makan kalau pakai mesin 7 kali. Tapi manual juga ada? Manual juga ada. Manual lebih daripada 10? Enggak lah, manual mungkin ya seininya. Seingatnya? 5 kali, 6 kali. Nah, kalau perawatan nih kan, jadi ini kan koi-koinya rata-rata champion semua nih kan. Perawatannya itu kayak gimana sih di sini? Yang pasti backwash rutin. Ya, backwash rutin. Backwash rutin, mungkin seminggu nih 2-3 kali. Oh, seminggu 2-3 kali? Nah, tapi satu chamber kita. Oh, per chamber. Supaya nggak terlalu, parameternya nggak terlalu swing kan. Ya. Terus Filter full, ya terus kan? Filter sini pakai Neo chiller. Media. Chiller. Ya, Chiller pakai berapa PK nih berarti? 4 PK. 4 PK, 24 jam. 24 jam. 24 jam. Gantian. Nah, terus udah gitu sumber air. Nah, sumber air kan rata-rata anak koi itu banyak kan beli truk-trukan tuh. Ya. Nah, kalau ini pakai truk-trukan juga apa enggak nih? Ini udah pakai RO. Pakai RO. Ngejar TDS di Masuknya di TDS di bawah 10 sih. di bawah 10 nih TDS-nya ya. Kalau dicek parameter, kan kita rutin cek parameter air ya. Parameter airnya. Itu di antara 8, 5 sampai 8. Oke, jadi temen gue ini nih, Ivan ini nih, dia salah satu yang paling detail. Yang dicek tuh amonia, nitrat, nitrit, Semua, TDS, garam, Ya, pH. Kalau salinitas kejar berapa? tergantung kondisi ikan kalau salinitas. Kalau kondisi normal? Normal sebenarnya nggak usah ada garam. Nggak usah ada garam. Kalau sakit? Kalau sakit sampai 0,2, 0,3. Oh, 0,2, 0,3. Kalau dites ya nggak pernah kita feeling berapa genggam. Nggak bisa. Nggak bisa di sini ya? Di sini nggak boleh ya? Kita Nah. rutin seminggu 2 kali untuk tes. Oh, seminggu 2 kali dites? Dites. Oke. Nah, tadi kan sebelum on cam, nih cerita-cerita, nih air ini butek karena dikasih obat. Ya. Karena ikannya flashing. Ya, ikannya Nah, flashing. baru tahu juga kita kalau flashing itu ada tiga penyebab. Sebenarnya banyak sih mungkin karena nggak nyaman kan dengan ekosistem. Tapi paling sering satu jamur. Jamur. Jamur paling gampang di tag-nya. Biasanya Ya. di kepala atau di bodinya ada putih-putih itu kelihatan. Dia nggak nyaman pasti dia flashing. Flashing. Kedua kutu. Kutu. Nah, kutu macam-macam lah, kutu jarum, kutu apa macam-macam.
Cuma yang paling susah tuh yang setahu saya ya itu cacing. Ya cacingnya biasanya di bawah sisik kan. Oh iya. Nah, itu cacing kalau flashing dia terus-terusan tuh. Nah itu dia, kita baru tahu kan ternyata cacing ngaruh, bisa juga bikin ikan flashing ya. Oh iya iya. Cacing itu obatnya rutin atau Rutin. cuman sakit aja? Enggak, kita rutin. Oh di sini berarti metode pencegahan. Kutu dan itu pencegahan. Gitu. Nah ini dia nih, kita lihat nih ya kan ikan-ikannya. Nah sekarang gue mau nanya nih, ikan yang champion yang paling primadona di sini lah, yang paling primadona. Ini juga 1, 2, 3 inilah. Ini 1, 2, 3 ini primadona. Kenapa nih primadona 3 ini? Ya sering Grand Champion. Sering grand champion doang. Udah itu dah, kalau dia nggak gece nggak primadona berarti ya. Iya. Tapi ini jenisnya apa nih? Kita di sini agak-agak nggak paham nih. Yang ini yang tadi katanya 12 GC ya? Itu Yutsuri. Hitsuri. Hiutsuri. Hiutsuri. Kalau yang ini nih kelihatan kayak tulang-tulangnya ini. Asagi. Asagi. Ini tulang-tulang ini sebenarnya parentsnya koi. Jadi koi kan dari awalnya koi itu hanya ada, kalau nggak salah ada yang polos dengan ini. Oh gitu, terus habis itu disilang, makanya bisa dapat merahnya semua dari itu. Oh oke. Kalau lihat di itu kan silsilah koi ya, ini paling atas ya. Oh gitu, berarti ini nenek moyang. Nenek moyang ya, Nenek moyang. Terus sama yang ini nih, yang goldnya beda nih. Ini emang genetik atau apa sih nih? Ya dia hasil silang-silangan lah. Dari disilang-silang sampai keluar banyak varian baru sih. Banyak Oke. Anehnya itu kenapa bisa shining ya? Ini juga nih shining. Yeah. Ada yang shining, ada nggak? Itu emang beda jenis? Memang beda jenis. Jadi kalau di koi ada yang memang ginrin. Ginrin tuh sisiknya ada kilapnya ya. Yeah. Ada kayak shiningnya itu ginrin. Atau yang ya polos. Gitu. Polos. Oke. Ada lagi yang doitsu. Doitsu tanpa sisik. Tanpa sisik. Oke. Di sini sih jujur aja ikannya ya lumayan sih. Lumayan mahal. Nah, berarti perawatannya ya cuma sederhana aja kan di sini ya? Yeah. Filter ya pakai pompa, mekanik filter, brush ya mekanik filternya. Terus habis itu mat. Habis itu biofilter. Ya biofilternya yang di sini cukup gede, maksudnya untuk proporsi dengan kolam ini cukup gede sih. Overkill kayaknya di sini. Cukup overkill di sini karena satu chamber isinya nih media semua sih. Ya cukup overkill sih itu. Ya kan satu chamber. Tapi berarti yang chamber kan ada 2 tuh. Yang bio, 1-0 berarti. Full semuanya. Dua-duanya udah kisi sekarang. Udah kisi semua. Set, mantap. Terus ini kalau trickle isinya apa? Ini Momotaro itu. Yang momogi itu lah ya? Bukan, Momotaro Bacteria House ya. Oh, di sini tambah itu sama bawahnya Full kok, full. bukan tadi ada kayak karang itu, kerang oyster, tapi pakai oyster di sini. Pakai oyster sama karang jahe ya. Oke, sama satu lagi nih. Ya kan, banyak. Jadi kalau di kolam ini sebenarnya gua sama Ivan udah banyak cerita di belakang lah. Ini TDS-nya cukup ngeri sih di sini. TDS-nya berapa sih nilainya? Di atas 2000. Di sini TDS-nya di atas 2000 sih ini. Tapi kita TDS 2000 itu karena kita tahu kan apa yang kita masukin, apa yang bikin TDS ini jadi 2000 karena air supply-nya kita bikin di bawah 10 ya, sekitar 5 ya kalau salah. TDS-nya supply-nya kita bikin di 5. Terus habis itu kita bikin jadi 2000. Jadi penambahan mineralnya cukup banyak di sini ya. Ya karena kalau RO kan dinolin ya. Dinolin. Semua dinolin. Bersih deh. Ya bersih. Baru kita tambahin di mineralnya. Tambahin mineral. Nah itu triknya lagi. Nah terus habis itu kenapa dulu chiller sih yang paling agak gila sih. Ini 30 ton tapi di chiller. Kenapa harus pakai chiller? Kalau Mosho beda ya. Skin quality-nya beda. Ikan koi baru warna merah beninya. Terus semuanya lah. Kalau bisa lihat kan beda kan? Ya. Memang harus chiller. Harus chiller? Harus chiller. Ngejar temperatur di? Ini 23-24. 23-24. 24 jam. Terus kalau hujan? Ini banyak-banyak. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan basic lah kalau hujan. Kenapa kalau hujan? Kalau hujan penanganannya apa? Kan banyak tuh orang takut tuh kalau hujan harus gini. Ini sih open ya. Open. Pasti kalau hujan pertama problem biasanya kutu atau pH swing. pH swing, oke. Nah, pH swing yang paling takut. Di sini kan ada pH buffer. Oke, pH buffer. Nah, pH buffer pasti kan dari kita taruh oyster sama karang jahe cukup banyak. Terus juga pasti jaga DO. Di sini aerasinya kan. Oh iya, kencang. Aerasinya cukup kan. Ya. Aerator cukup pakai banyak sih, terutama yang di chamber cukup banyak. Ya. Pasti dijaga naikin pH-nya kan. Di sini sih sebenarnya bukan banyak karena lebih banyak cenderung faktor safety-nya dinaikin. Jadi pompa 8 biji kalau nggak salah ya. 12 ya? 12. Nah, pompa returnnya pakai 12 pompa. Karena gantian. Ganti-gantian nyalanya. Terus habis itu
Biar kenapa? Biar kalau satu mati masih ada backupnya. masih ada backupnya. Jadi besok-besok ganti pompa nggak harus buru-buru saat dia, nggak harus buru-buru. Oke, berarti ini next time ada kontes apa lagi nih? Banyak sih tiap minggu. Tiap minggu kontes nih. Tapi kan yang di sini? Ada beberapa di dealer. Oh, beberapa di Banyak dealer. di dealer tapi dari rumah beberapa juga. Tapi banyak di dealer. Oke. Sama kemarin baru menang Jepang. Apa sih nama kontesnya yang di Jepang itu? All Japan Koi Show. All Japan Koi Show. Dan Indonesia dapat berapa piala? Banyak sih kalau pialanya, cuma yang kan major awardnya ya dapat kemarin. Dapat ya? Berarti ya championnya dapat lah satu ya. Ikannya nggak ditaruh sini berarti? Enggak. Ya, emang ikannya emang nggak dipelihara di sini? Atau next bakal tur masuk ke sini? Mungkin in the future ya. Mungkin berapa tahun lagi bakal masuk sini ya. Oke deh kalau gitu, sekian ngobrol-ngobrol gue bareng sama Ivan ya kan. Jadi ini salah satu temen gue yang udah lama ya kan, dari ini koi belum ada, koinya ada sampai koinya mati semua, sampai sekarang ada koi lagi, sampai juara di Jepang. Ini bareng-bareng di sini sih gitu. Sampai ngisi ikan nih apa pompa media semua segala macam, emang dari awal gue ngikutin sih. Oke deh kalau gitu, thank you bos sudah bareng ngobrol-ngobrol bareng gua. Kalau kalian suka video ini jangan lupa kalian like. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat silakan kalian share. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.